memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai ya Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya saudara, semuanya bersukacita, amin. Kita percaya Tuhan kita membuat kita bersukacita, akan bertemu dengan kita melalui pertemuan yang manis di udara, amin. Kita melakukan satu pujian, ada pertemuan di udara. Haleluya.
duduk kembali. Masih semangat saudara untuk memujikan nama Tuhan? Amin. Tapi nggak apa-apa, kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Kita mau bertemu dengan hadirat Tuhan yang kudus. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah bersorak-sorai dan menari untuk Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau buka lebih dalam lagi hati kami untuk bertemu dengan Engkau dan mendengarkan firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Kiranya Bapa, firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami akan menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu penyembahan. Tiada seperti
Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Selamat sekali. Shalom. Oke, senang banget saya ada di sini sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Kak Rencana Pemuda Gereja Bintang Indonesia di Makassar, Bekasi. Terima kasih buat Pastor Dewa Alfian yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa saya ada di sini. Terima kasih buat kesempatannya. Dan saya sama istri saya di sini, kami menikah udah 13 tahun. Dipercayakan Tuhan dua putri yang cantik, ya bersama-sama dengan kami hari ini. Saya melayani di Gereja Bintang Indonesia di Kelapa Gading, di bawah pengembalaan Bapak Iwan Santo Kristianus. Jadi itu aja sedikit perkenalannya, karena nggak sayang, jadi saya udah kenal saya di sini. Oke, saya dikasih tema tentanglah aku ini jangan takut, dan ternyata ini jadi tema dalam setahun ini, dan semoga Bapak Ibu Saudara ini jadi kekuatan buat kita semua. Dan saya mau boleh di PPT ditampilkan. Pertanyaannya gini, kita ngobrol aja boleh Bapak Ibu Saudara, bisa responi saya dengan pertanyaan yang ada. Ketika berbicara tentang ketenangan, tenanglah, perlu atau tidak sih Bapak Ibu Saudara? Ketenangan itu perlu atau tidak? Perlu banget ya, gitu. Bahkan dalam segala sesuatunya yang keadaan baik-baik aja kita perlu ketenangan. Dalam keadaan yang baik-baik saja kita perlu ketenangan, apalagi dalam keadaan yang tidak baik-baik. Benar ya? Jadi ketenangan ternyata sangat diperlukan. Dan kenapa ketenangan diperlukan? Boleh next 2 kali berada. Ketenangan diperlukan karena gini. Yang pertama adalah ketika dalam kepastian seringkali kita membuat itu tenang. Benar kan? Kalau dalam kepastian kita tenang. Tapi kalau dalam ketidakpastian kita bingung, abis ini apa ya? Abis ini mau kemana ya? Abis ini masalah datang apa lagi ya? Kita punya banyak pertanyaan ketika dalam ketidakpastian membuat kita dalam banyak hal di hidup kita tidak dalam ketenangan. Setuju sama saya?
Mungkin berbicara tentang pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, khususnya para suami-suami kepala keluarga gitu ya, kalau yang tidak bekerja punya gaji bulanan gitu ya, biasanya hidupnya nggak lebih tenang daripada orang-orang yang punya gaji bulanan. Karena dapat uang dari mana lagi nih? Ketidakpastian itu membuat diri kita nggak tenang. Banyak hal lagi mungkin karena suaminya nggak tenang, istrinya pun nggak tenang. Masa apa ini uangnya cuma segini lagi gitu ya? Besok dapat uang apa lagi? Berapa lagi uangnya? Dalam artian ketidakpastian membuat kita tidak tenang. Setuju sama saya? Ketidakpastian membuat kita tidak tenang. Tapi apakah itu ketenangan yang seharusnya ada dalam hidup kita, anak-anak Tuhan? Apakah ketenangan itu lewat kepastian, lewat ketidakpastian dalam keadaan hari-hari ini itu yang seharusnya membuat kita tenang? Apakah keadaan yang di luar yang membuat kita tenang? Atau malah sebaliknya, harusnya yang di dalam yang membuat kita tenang? Dari Matius 14 ayat 22 sampai 33, ini ayat yang setahun ternyata dari gereja ini, dan ini jadi benar-benar menggambarkan kekuatan bagi kita semua. Kalau boleh kita gantian baca firman Tuhannya, boleh ya? Matius 14 ayat 22 sampai 33, saya ayat 22, Bapak Ibu Saudara selanjutnya 23, selanjutnya sama-sama. Sudah dibuka ya kalimatnya? Atau mau ditampilkan di sini juga boleh, saya udah kasih ayat. Udah tidak klik lagi. Sudah? Kalau sudah bilang amin. 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 Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruhnya orang banyak pulang. Ada kata sesudah itu. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa cek di ayat Alkitab, sesudah itu sesudah apa? Kita baca di ayat sebelumnya. Ternyata ayat sebelumnya menggambarkan di Matius 14 di ayat 19 sampai 21 aja yang saya cukup bisa ambil. Berbicara tentang 5 roti 2 ikan untuk bisa kasih makan 5.000 orang. Kira-kira 5.000 orang laki-laki, ini tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayatnya sudah ada di sini tertulis bahwa sesudah mujizat yang besar itu disaksikan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Artinya, murid-murid dan semua orang yang ada di sana baru saja menikmati mujizat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan. Dari 5 roti 2 ikan bisa banyak banget makanannya, 5.000 laki-laki makan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Melihat itu, Yesus tahu bahwa di posisi itu orang-orang pengennya ada bersama Yesus terus, karena makan lagi disiapin gitu ya. Makan lagi disiapin, apa yang lain nih? Udah semua jadi pengennya ada Yesus terus gitu ya. Dan Yesus itu kondisi sebelumnya adalah ketika tahu Yohanes Pembaptis harus ditangkap. Makanya Yesus bilang ini, murid-muridnya pergi dulu deh, baru nanti saya. Baru mereka
ketika itu ada, makanya di ayat selanjutnya Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi kita berbicara sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan, dan Tuhan Yesus memilih untuk berdoa seorang diri. Kita seringkali kuat dalam keramaian, tapi dalam kesendirian kita seringkali lupa. Dan berbicara tentang ini adalah dalam pelayanan yang Yesus kerjakan, sewah-wahnya yang dia kerjain, dia nggak lupa ada waktu seorang dirinya bersama dengan Bapaknya. Orang-orang semua berharap Yesus mau jadi raja dalam hidupnya, dalam artian raja yang memerintah gitu ya. Secara nyata karena makanan semua disiapin, ada mujizat, lihat makanya pengen ikut semua karena mujizat demi mujizatnya, bukan kebanyakan, bukan karena pribadinya. Tapi Yesus tahu di situ mungkin dalam ceritanya dia dilulukan, dia dihormati, tapi dia tetap memilih untuk seorang dirinya bersama dengan Bapaknya. Ini jadi hal yang gak boleh dihilangkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada momen seorang diri kita bersama dengan Bapa kita. Dalam kehebatan pelayanannya, ia tidak lupa bersekutu dengan Bapaknya. Jadi sebuah teladan yang baik bagi kita. Ya, ada dua di mana kita dapat dikuatkan dalam kebersamaan. Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh setiap minggu di tempat ini. Ada konsel, ada doa malam bersama-sama, saling cerita, saling mendoakan. Yes, itu bagus, mendatangkan kekuatan dalam kebersamaan atau komunitas. Karena salah satu gereja fungsinya itu. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa ada harus kesendirian kita bersama dengan Tuhan. Karena keduanya memang mendatangkan kekuatan, tapi lebih pasti lagi urusan bersama dengan Tuhan dan sumber kekuatan itu yang lebih penting daripada semua. Tidak kalah pentingnya daripada kebersamaan itu sendiri. Lalu Matius 14 ayat 24 ayat selanjutnya bilang, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakti. Bapak Ibu Saudara, ini momen adalah danau Galilea atau bisa orang sebut Tiberias, Laut Galilea dan lain-lain, tergantung karena daerahnya. Jadi danau ini dikelilingi kota-kota kecil, gitu ya, kota-kota yang ada di sana, sehingga aktivitas perahu itu aktif banget. Danau kecil tapi kok bisa badai? Itu sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena ketika angin besar masuk, terputar, nabrak bukit-bukit, nabrak, makanya dia angin yang kencang. Yang ada kencang di sana. Nah, pertanyaan
bisa balik lagi. Udah terlampau jauh perjalanannya di laut, dia nggak bisa balik lagi. Ya udah ada di situ, akhirnya diombang-ambingkan dengan gelombang karena angin sakau. Nggak bisa balik, nggak bisa mundur. Maka jadi pertanyaan kita, Tuhan udah bawa aku sejauh ini, kok masih di sini lagi masalah lagi? Kalau Tuhan udah pernah dengar kata-kata, kalau Tuhan mengizinkan sampai kita sejauh ini, pasti Tuhan akan terus ada menyertai kita. Kita seringkali mengaminkannya, tapi kenyataan juga seringkali bertanya, Tuhan kalau bawa sejauh ini, kenapa ini masih kegagalan aku alami? Tuhan kalau udah bawa sejauh ini, kenapa masalah masih aku alami? Tapi sejujurnya sama saya bahwa Tuhan tahu lagunya kan? Tuhan tak pernah nyanyi, nangis saya lalu, tapi dia berjanji selalu menyertai. Bahwa penyertaannya itu yang dijanjikan. Bukan gak ada badai, ada badai. Selama ada Tuhan, itu harusnya mendatangkan ketenangan. Jadi bukan tentang badainya, tapi tentang siapa yang sama. Bukan tentang badainya, tapi tentang siapa yang ada di situ. Justru kalau kita tahu kita dalam rencananya Tuhan, harusnya kita punya dalam keamanan. Toh kan dalam rencana Tuhan, badai itu gak akan bisa mengganggu rencana Tuhan. Makanya untuk hal inilah, ketika momen ini kalau ditarik mundur dalam beberapa waktu sebelumnya, murid-murid pernah ngalamin Tuhan, pernah ngalamin badai yang sama. Tapi ada Yesus di kapal yang tidur. Tahu ceritanya ya Bapak Ibu? Murid-murid pernah ngalamin hal yang sama, tapi Yesus ada di kapalnya. Kalau sekarang kondisinya Yesus nggak ada bareng-bareng sama mereka di kapal. Tapi kan mereka udah ngalamin bahwa angin ribut, badai nggak bisa menahan Yesus itu sendiri. Kamu udah pernah ngalamin? Kan sebenarnya kalau secara masuk akal kita bisa gini, kenapa murid-murid yang ngikutin kayak Tuhan Yesus menghati, hai angin ribut, diamlah. Secara gurunya udah pernah begitu. Bisa aja dia ngomong gitu, tapi kenapa kenyataannya dalam ketakutannya dia lupa Yesus pernah membuat sesuatu tentang hal yang sama di hidup mereka, bersama mereka. Ini bagian bahwa Tuhan Yesus seringkali mengambil bagian itu untuk seakan-akan membiarkan bagian pendewasaan kita. Bagian pendewasaan kita. Seringkali Tuhan sepertinya menunjukkan keberadaannya dalam hidup kita, tapi juga gak jarang Tuhan sepertinya membiarkan kita sendiri. Sepertinya. Karena apa? Karena Ia ingin melihat seberapa percaya kita akan kehendak-Nya, seberapa percaya kita akan rencana-Nya, seberapa percaya kita akan pribadinya yang tak pernah meninggalkan. Lalu di ayat selanjutnya tertulis, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas. Buat kita sekarang begini, gimana ya? Udah sama Tuhan Yesus bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbareng-bareng sama Tuhan Yesus, kok bisa-bisanya dia nggak tahu itu Tuhan dan nyebut itu hantu? Kita bisa dengan mudahnya ngomong gitu, tapi coba bayangkan dengan saya. Tuhan kasih kita bisa mikir, bisa lihat secara bayang
Gak mungkin siapapun luar ini ngantuk itu udah pasti kayak ini bener gak sih gue lihat ini? Bener gak sih saya ngeliat ini? Muncul ke seperti ini bener gak sih? Gitu. Ditambah lagi angin, ribut, suasana gelap, penerangan yang mungkin cuma sedikit aja dari kapalnya. Gak bisa ngelihat dengan jelas. Normal sih kalau dari itu ngantuk rasanya. Tapi di sini berbicara tentang bahwa tadi udah saya bilang sebelumnya mereka sudah pernah mengalami Kristus ada bersama. Tapi kenapa mereka memilih untuk bilang itu hantu? Karena ayat 1 bilang apa? Karena takut. Seringkali karena takut membuat kita nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada. Setuju nggak sama saya Bapak Ibu? Oke. Waktu dalam gelap kita ada jalan pasti pelan-pelan. Atau begitu melihat ada yang gerak sedikit, pasti dia cepat kabur lagi. Setan! Langsung lari kamu. Padahal cuma angin yang menyukainya, terus kita tapi takut lagi setan kamu. Biasa dari remaja atau kecil kita kan selalu dalam ketakutan nyanyi dalam Yesus supaya berani gitu ya, supaya berani gitu. Malah tetap aja begitu ada yang bunyi kerotak dikit langsung kabur lari gitu ya. Kayaknya nggak ngaruh yang dialami itu ternyata tetap takut. Tapi dalam artian, dalam ketakutan membuat kita nggak bisa melihat dengan jelas segala sesuatu. Bahkan dalam ketakutan kita nggak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Kita lebih peka sama hantu daripada peka sama Tuhan. Ini kayaknya mendingan lebih doain ya. Gue ini masuk sini. Terus kalau ada hadirat Tuhan, baru berasa merinding. Nanti yang mana sih bener merindingnya? Hadirat Tuhan apa hantu sih gitu ya? Kita seringkali dengan apa yang kita rasa-rasa gitu. Tuhan tuh yang kita rasa-rasa. Kita mainnya kepekaan sama Tuhan tuh dengan perasaan-perasaan kita. Nah harus jadi bagian dari kita semakin belajar mengenal Tuhan. Kita semakin peka sama Tuhan, bukan sebaliknya peka sama setan. Di Indonesia setiap kali film misteri, film horor, lakunya utama. Makanya paling gampang di dunia film, bikin film horor. Katanya paling murah budgetnya, filmnya makin gede. Karena yang suka main di Indonesia sama banget bisnisnya. Makanya dikasih terus makanan yang film-filmnya ditayang di mana. Bikin YouTube channel kalau ngomongin bisnis cepat deh. Inilah Indonesia. Tapi dalam arti ya kita lebih peka sama kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Tuhan yang bilang ini Tuhan ada bersama denganku, ada di dalamku, tapi begitu sendirian terus takut gak sih? Istri saya latar belakangnya pramugari, pergi kemana-mana di hotel sendiri, dan beberapa momen digangguin dengan pacar, terus aku, saya ini ada bunyi lemari nih, bunyi apa lagi? Dari saya yang di sini aja, dah lu pergi gimana gitu? Dia sih kan memang pemberani ya, saya disamperin gitu, bunyi apa gini apa ditutup semua, kan pemberani karena tahu dasarnya bahwa memang ada Tuhan yang bersama kita. Tapi kecenderungan kita lebih peka sama wah setan, wah hantu, daripada kepekaan kita akan Tuhan yang membuat kita ada dalam ketakutan. Nah inilah yang membuat murid-murid tidak bisa melihat clear keadaannya, nggak bisa melihat dengan clear itu Yesus yang berjalan karena ketakutan yang menutupi. Nah sekali itu juga kita nggak clear melihat keadaan kita hidup kita karena takut yang menguasai hidup kita. Takut besok apa? Takut anak saya gimana? Takut suami saya gimana? Takut istri saya gimana? Ketakutan itu membuat kita nggak bisa melihat clear Tuhan dan apa yang Dia sanggup kerjakan dalam hidup kita. Ingat zaman-zaman COVID ya sih Bapak Ibu Saudara, kita apa takut. Dan ya Tuhan kan doa sama Tuhan biar nggak sampai aku COVID yang kena aku dan keluarga aku doain kan terus karena ketakutan terus jadi ada dalam hati kita, pikiran kita. Istri saya salah satu manusia terkebal di dunia. Tapi dalam maksudnya kebal dalam penyakit gitu karena nggak tahu ya mungkin itu kekuatan ibu-ibu ya, kalau anaknya sakit, suaminya sakit, ibu-ibu tuh nggak boleh sakit kan, katanya gitu ya, kalau istri mama nggak boleh sakit karena kalau mama sakit nggak bisa ngurusin suami dan anak-anaknya. Saya waktu sakit, saya sakit COVID, anak-anak saya sakit COVID, akhirnya
kita pergi isolasi mandiri, ya. Dia ngurusin tapi dia nggak sakit, padahal sama sekamar bareng-bareng. Tapi dia sakit adalah ketika apa? Ketika ada dalam ketakutannya, dalam kesedihannya, artinya dia suaminya sakit terus. Jadi karena ketakutan semuanya kayak ini gitu ya dan lain-lain. Saya tengah malam udah subuh, mulai ketakutan dia, mulai kesedihan yang melanda, baru kena sakit. Jadi dalam sepakat dengan saya dalam keadaan kita ternyata ketakutan itu sangat mempengaruhi kondisi kita. Maka kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi ini yang Tuhan hadirkan dengan keberadaan dirinya ya 27 bilang ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau notion dengan kata segera. Dan tadi udah ceritain, diinformasikan, dikasih tahu kenyataan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu ada, Tuhan kita, Tuhan yang gak pernah tertipu. Dan ini dia segera, Tuhan kita gak lama-lamain dirinya untuk tidak menolong kita. Begitu melihat murid-muridnya ketakutan, Yesus segera berbicara. Segera berkata, ini berbicara tentang firman. Kekuatan kita ada dalam firman. Makanya kita semakin peka sama setan, semakin peka sama keadaan yang menjatuhkan dan lain-lain. Kenapa? Karena yang kita dengar bukan perkataannya. Yang kita dengar perkataan dunia ini yang kita dengar. Yang kita dengar kenyataan yang kita lihat. Media, Bapak Ibu Saudara mainin sosial media, lihat kabar ini, kabar itu, tahun depan ini, tahun depan begitu, hari depan begini, hari depan itu. Yang kita lihat itu bukan yang kita dengar, bukan tentang firman-Nya. Karena ketika kita mendengar firman-Nya, seperti apa yang Yesus bilang di ayat 27, boleh next saudara. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini berbicara Tuhan berfirman, Yesus berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya sumber ketenangan kita ada pada firman-Nya. Tapi saya tanya, kita lebih banyak makan apa? Kita lebih banyak dengar apa? Firman atau bukan? Jadi pantas kalau kita dalam kelemahan, kalau pantas kita dalam ketakutan, kalau yang kita konsumsi adalah bukan firman. Yang kita konsumsi adalah lebih banyak baca media, yang kita konsumsi lebih banyak baca sosial media dan lain-lain dengan kabarnya. Pantesan kita takut. Itu yang kita makan. Karena apa yang kita makan mempengaruhi keberadaan kita. Kalau ngomongin makanan beneran, saya beberapa waktu lalu masuk rumah sakit karena GERD akut. Karena kenapa? Saya suka makan gorengan, suka makan pedas, dan suka makan roti-rotian dan asam-asam. Itu semua nggak boleh dimakan seharusnya orang yang sakit. Saya makan itu semua, saya masuk rumah sakit, jadi datangkan kelemahan buat tubuh saya. Dan ketika saya makan mulai banyak lagi, kepala mulai pusing, mulai rasa. Artinya apa yang kita makan mempengaruhi kita. Tapi kalau makan buah, udah asam-asam, makannya sehat, sayur, nggak goreng-gorengnya, badan lebih segar. Jadi apa yang kita makan mempengaruhi keberadaan kita, dan apa yang kita dengarkan juga mempengaruhi keberadaan kita. Itu firman Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita konsumsi, firman Tuhan atau yang lain? Ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan, firman itulah yang jadi alasan menguatkan hidup kita dalam ketenangan. Kalau terjemahan literalnya adalah tetapi segera Yesus berbicara kepada mereka berkata, kalau tadi ngomongin tenanglah, aku ini jangan takut. Tapi kalau terjemahan literalnya ngomongin kuatkanlah hatimu, aku adalah jangan takut. Mungkin kalau secara ini bisa agak berbeda melihat. Saya berbicara ini mengatakan bahwa ketika Yesus ngomong sama mereka, bilang gini, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu adalah berbicara tentang berani, ayo. Beranilah. Kenapa berani? Ya karena aku adalah aku.
Ini nyambung sama Yosua 1 sampai 1 ayat 9 yang berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada kata sebab, itu berarti alasan kan? Saya makan sebab saya lapar, itu alasannya. Saya kuat sebab saya sudah makan, saya kenyang karena saya sudah makan. Sebabnya itu mempengaruhi. Jadi kita tahu persis bahwa sebab penyebab kita kuat adalah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, berani ayo. Karena kenapa? Karena next, aku ini aku adalah aku. Ketika terjemahan tadi literalnya adalah aku ini nyambung sama Keluaran 3 ayat 14 dengan kata-kata yang sama. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus. Ketika tadi berbicara sebelumnya ngomongin kuatkanlah hatimu, ketika Yosua mengambil tongkat kepemimpinannya gitu ya, lanjutan dari Musa yang mati, dan Yosua akan membawanya ke Kanaan. Dengan Yosua dengan segala keberadaannya dia, takutnya dia, tapi kalau udah kuatkan hatimu, aku yang sama-sama kamu. Sama halnya ketika tadi berbicara aku ini aku adalah ketika berbicara Tuhan ngomong sama Musa, bilang sama bangsa Israel, aku adalah aku. Berbicara tentang aku ini aku adalah aku. Berbicara tentang ada dua hal ini minimal. Berbicara bahwa aku ini adalah aku adalah Tuhan yang menyertai. Adalah Tuhan yang menyertai. Yang kedua adalah Tuhan yang mengendalikan. Bahasa saya ego ini. Aku ini aku adalah aku. Tuhan yang menyertai bersama denganmu. Tuhan menyatakan, ini loh aku yang menyertai kamu gitu. Ketika kita dalam ketakutan, Tuhan datang ngomong ini, hey, ada aku yang menyertai kamu. Jangan takut, berani. Ada aku yang menyertai kamu. Apa yang membuat kita takut? Karena kita merasa kita sendirian. Tapi Tuhan hadir bilang, aku bersama dengan kamu. Kamu gak sendirian, aku menyertai kamu. Itulah yang membuat kita ada dalam kekuatan. Makanya Tuhan bilang, kuatlah, beranilah. Alasannya bukan karena kamu kuat, alasannya karena aku yang bersama dengan kamu. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, punya kekuatan apa sih yang bikin kita aman di sini? Uang banyak? Enggak juga ternyata. Kesehatan? Enggak juga ternyata. Punya link? Enggak juga ternyata. Enggak membuat kita kuat sekuat-kuatnya. Ternyata kekuatan kita memang ada di dalam Kristus atau Tuhanlah yang menyertai kita, bukan yang lain. Tuhan yang bersama dengan kita, bukan yang lain. Lalu yang kedua berbicara bahwa Tuhanlah ngomong yang mengendalikan. Jadi saya bilang tadi, sebelumnya murid pernah melihat dan mengalami bahwa angin ribut redam. Mestinya murid tahu ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengendalikan. Dia yang berkuasa atas segalanya. Berbicara tentang aku adalah aku. Ketika ngomongin pertama adalah aku yang menyertai kamu. Yang kedua aku yang mengendalikan semuanya. Kalau kita punya pribadi yang bisa mengendalikan semuanya, tentu pasti kita harusnya tenang. Bapak Ibu Saudara bisa percaya sama kalau pergi keluar kota sebenarnya kita ada yang pulang. Percaya sama supir busnya, percaya sama supir keretanya, percaya sama supir pesawatnya. Bukan supir semua tapi ya namanya beda-beda gitu. Maksudnya yang mengendarai gitu. Percaya karena apa? Mereka ahli di sana. Mereka yang punya kuasa mengendalikan. Ada nggak
Orang pengen kejar uang supaya bisa mengendalikan masa depan anak, mengendalikan istri bisa lebih diem kalau nggak ada keluar uang lebih banyak gitu ya, mengendalikan banyak hal bisa mengendalikan dengan uang yang ada. Makanya uang itu bukan cuma uang dalam artian angkanya yang tertera di kertasnya, bukan, tapi dalam artian ada kuasa yang bisa diberikan ketika kita punya uang itu. Jadi kita punya kekhawatiran, ketakutan ketika kita nggak bisa mengendalikan. Dan kenyataan memang kita nggak bisa mengendalikan semuanya, seberapa besar pun yang kita punya. Karena dialah Tuhan yang berkuasa mengendalikan semuanya. Jadi dia menyatakan diri, aku adalah aku, Tuhan yang hadir di tengah badai. Kehadirannya menenangkan kita, sehingga iman yang percaya akan Dia yang mampu mengatasi ketakutan. Sehingga ketenangan kita hari ini ada di mana? Ketenangan kita hari ini ada di mana? Kita taruh di mana? Jadi pertanyaan, ya badai ada, tapi Tuhan tetap ada kok. Itu bisa kesulitan. Iya, masalah masih ada, tapi Tuhan tetap ada kok. Sumber ketenangan kita bukan itu, lakukan badai ini daripadaku. Tapi kita berdoa, Tuhan badai ini ada, nggak apa-apa, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan aku. Itu beda. Makanya kita berbicara tentang murid-murid Kristus, berbicara tentang prajurit-prajurit Kristus, kita ngomongin gagah perkasa yang kuat. Yes, kita nggak bisa bilang ya aku kuat, nggak bisa. Kalau kita lemah, justru itu kebersandaran kita akan Tuhan yang menguatkan kita. Makanya Matius 14 ayat 28 sampai 29 bilang ini, ayat selanjutnya Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus itu orang yang pede banget orangnya, spontanitas, berani, reaktif. Maka dia bilang, enggak, aku nggak akan pernah ninggalin Tuhan. Kalau Tuhan mati, Tuhan ikut ada di situ. Dia ngomongin dengan pedenya, dengan berani. Kenyataannya dia menyangkal. Tapi di sini dia lagi ngetes. Tapi dia jadi satu-satunya manusia yang benar berjalan di atas air. Di luar Tuhan Yesus. Dengan imannya yang kecil, ternyata kita lihat kalau gini, ih hebat Simon Petrus, udah bisa jalan di atas air. Tapi kenyataannya enggak. Begitu yang membuat Petrus berjalan di atas air ketika apa? Yesus yang memerintahkan. Datang. Petrus datang beberapa langkah di atas air. Tapi ternyata imannya hanya cukup untuk melangkah keluar perahu, berjalan beberapa langkah, tapi tidak cukup bertahan di atas air. Ini membuat kita apa sebenarnya? Sebenarnya ini aman bersama Yesus kalau dalam perintah, aman bersama Yesus dalam fokus kita akan Dia. Makanya ketika ayat 30 selanjutnya bilang, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ada yang aneh nggak sih Bapak Ibu Saudara? Yesus ada nih, dia mulai ini ya, Yesus ada. Semua kita bilang, kalau itu Tuhan, kau suruh aku jalan. Datanglah, semua kita jalan. Akhirnya makin dekat sama Tuhan Yesus, Tuhan dia makin dekat ya. Kok makin dekat sama Tuhan? Aneh, udah makin dekat sama Yesus, mestinya kan makin dekat jalan nih, makin pede dong. Tapi kenyataannya semua Petrus malah makin takut. Ketika dia mulai beralih pandangannya bukan pada Yesus yang bilang datanglah, itulah yang membuat dia takut. Waktu Simon Petrus turun dari perahu, anginnya masih kencang? Masih. Dia udah jalan beberapa langkah, anginnya masih kencang? Masih. Tapi ada kata ini, tetapi ketika dirasanya, begitu mulai merasa ini kencang tuh badai. Mulai akhirnya malah menikmati kencangnya angin daripada menikmati Tuhan di depannya. Itu yang membuat kita dalam ketakutan. Ketika kita mulai menikmati masalahnya, tapi nggak nikmatin Tuhan yang membuka tangannya untuk aku loh ada nolong kamu.
dalam segala sesuatu, siapa atau apa yang kita pegang, itu yang mempengaruhi kekuatan kita. Ketika Simon Petrus dia memegang Yesus, maksudnya artinya fokusnya Yesus di depannya, dia bisa pede berjalan. Tapi ketika dia memegang angin yang dia rasa dia goyah. Ya, kita punya kegagalan, kita penuh kekurangan. Tapi ini yang boleh ketinggalan selanjutnya. Siapa yang kamu cari kalau gagal? Seringkali kita sampaikan dalam hidup kita yang membuat kita gagal, yang membuat kita akhirnya terperosok, yang membuat kita mengambil keputusan yang salah, membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran. Seringkali kita ada di bidang Tuhan, kita sampaikan lebih pegang uang, lebih pegang suami, lebih pegang siapa yang bisa tolong, lebih pegang yang lain-lain. Ya, kita dalam kegagalan itu kita ngaku sama-sama. Tapi selanjutnya kita membela. Kalau kita dalam kegagalan, siapa yang kita cari? Kalau kita masih cari yang kita pegang tadi sementara, tambah tenggelam kita, tambah hancur kita, tambah berantakan hidup kita. Ketika kita dalam kegagalan, yang kita cari malah sumber kegagalannya. Kita gagal mengelola uang, yang kita cari apa? Orang yang bisa kasih uang. Yang uang lagi yang fokusnya, gagal kita. Tapi ketika kita tahu dalam kegagalan kita, dalam kerapuan kita, dalam kehancuran kita, kita ingat Tuhan tolonglah aku, bukan yang lain. Dia nggak ngomongnya apa? Yakobus, Yohanes, tarik dong, ayo dong, ayo lagi tarik dong, tolong saya dong. Dia tahu bahwa ternyata tadi saya kuat karena Tuhan. Saya lemah karena saya fokus sama anginnya. Makanya begitu balik sadar dia ngomong, Tuhan tolong aku. Nah, kita mesti tahu bahwa hari-hari ini dalam kehancuran kita, dalam kelemahan kita, dalam kegagalan kita, siapa yang kita cari? Ini yang menyelamatkan Petrus. Kalau Petrusnya nggak teriak Tuhan, tapi kan dia teriak Tuhan, tolonglah aku. Matius 14 ayat 31 selanjutnya mengatakan bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya. Ada kan segera lagi, nggak pakai lama. Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kalau mengulurkan tangan dari dekat atau jauh? Dekat. Coba ya, dekat lah Yesusnya. Kok bisa dalam ketakutan? Karena fokusnya salah. Yesus Tuhan kita itu nggak pernah jauh dari kita. Kitanya yang seringkali fokusnya salah, membuat kita dalam ketakutan. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Boleh klik 2 kali berarti. Yesus yang segera mengulurkan tangannya, dia memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita bimbang? Ini membuat kita ada dalam kebimbangan hari-hari ini karena gini, iman yang kita punya itu iman situasional, iman yang bergantung sama keadaan. Kalau keadaan baik-baik aja, aku percaya pada Tuhan. Kalau keadaan tidak baik-baik aja, Tuhan ada di mana? Ketika keadaan baik, wah Tuhan sayang banget sama aku. Ketika masalah datang, oh Tuhan gak sayang sama aku. Kan sibuk, apa gembalanya minta tolong terus. Padahal harusnya kita punya iman yang teguh dalam Tuhan. Gak situasional, bukan bergantung keadaan. Iman yang di dalam yang bergantung pada Tuhan. Makanya ketika iman kita situasional, akhirnya kita punya keraguan sama Tuhan. Tuhan nolong saya nggak ya? Tuhan ada di mana ya? Tuhan dengar doa saya nggak sih? Tuhan beneran sayang sama saya nggak sih? Ini gue bener nggak sih percaya sama Tuhan? Akhirnya pertanyaan itu yang muncul dengan keraguan yang membuat kita malah menjauh daripada Dia. Dan akhirnya kita bimbang karena kita nggak fokusnya sama Tuhan, nggak fokusnya sama hal lain. Tuhan bilang bukan yang tidak percaya, tapi kurang percaya. Hai kamu yang kurang percaya, bukan hai kamu yang nggak percaya, bukan kurang. Kurang tuh apa ya itu? Kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak gitu ya. Situasional. Bergantunglah, berharap padanya, bukan yang lain. Mungkin Tuhan pertanyaannya gini, mungkin kalau pertanyaan saya bisa parafrase jadi kata-kata yang sederhana gini. Hai Petrus, kenapa sih nggak percaya sama aku? Nggak percaya? Kok nggak percaya sih? Pertanyaan yang ini jadi sebuah panggilan sederhana bagi hati kita. Bapak Ibu saya dalam ketakutan hari ini apapun itu, mau ngomong dalam dunia,
Sehingga ketika kita percaya pada Dia, kita punya hidup yang berserah sepenuhnya. Tuhan mau bawa kemana aku itu, Tuhan mau bikin apa aku itu, karena aku tahu punya Tuhan yang selalu menyertai aku. Karena aku tahu punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan aku. Karena aku tahu punya Tuhan yang mengendalikan, yang berdaulat atas semua yang ada di dunia ini. Ini membuat kualitas iman kita yang teruji di dalam diri. Lalu pertanyaannya, setuju juga dengan saya kan? Simon Petrus sebenarnya nggak sekuat itu. Tapi apa yang membuat dia bilang? Anugerah Tuhan. Dalam ketidakpercayaan, orang yang Tuhan percayai dikasih anugerah Tuhan untuk berjalan di atas air. Sama halnya kita yang Tuhan percayai dikasih anugerah Tuhan masih ada sampai hari. Kalau bukan anugerah Tuhan, ada di mana? Kristuslah yang menjadi alasan segala anugerah membuat kita ada sampai hari, dengan segala kekurangan kita, dengan segala keberdosaan kita, dengan segala kecenderungan kita meninggalkan Dia, bersungut-sungut pada Dia, tidak percaya sama Dia. Kok Tuhan masih terlalu percaya sama kita? Ada di sini yang satu hari ini yang dosa baru sampai setengah 12, ada yang yakin? Kita kecewain Tuhan dalam setengah 12 ini yang biasa 12 atau 2 jam belakangan atau sama ibadah ini lah. Enggak ada yang pede semua mengangkat tangannya. Kenapa? Karena tahu tanpa anugerahnya Tuhan aku nggak baik, nggak bisa, nggak layak, nggak bisa. Anugerah Tuhan lah yang membuat Petrus berjalan 2-3 langkahnya jadi manusia yang benar-benar berjalan di atas air, bukan jadi kondisi yang pakai alat. Benar-benar dia yang berjalan di atas air dalam anugerah Tuhan yang bilang, datanglah aku yang menemui kamu berjalan. Sehingga hari ini jadi undangan bagi kita semua datang kepada-Nya. Kenapa? Di ayat terakhir bilang gini. Boleh guys? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak. Sadarkah kita dalam segala yang Tuhan izinkan terjadi, Dia menunjukkan dirinya pada kita. Allah yang berkuasa, Allah yang peduli, Allah yang beserta dengan kita. Dia menunjukkan pada kita. Sehingga hari-hari ini, apapun yang Bapak Ibu sedang alami, angin seribut apapun yang Bapak Ibu sedang alami, masalah sekencang apapun yang ganti-gantian datang kayak janjian mereka ya. Habis ini pergi, datang ini lagi, ini kayak estafet mereka ganti-gantian. Gak kelar-kelar hidup kita dalam perjuangan. Tapi sadarkah kita itu bagian di mana Tuhan menunjukkan diri, keberkuasaan, kasih setianya dan anugerahnya yang habis bagi kita. Sehingga terus dimampukan sampai hari mengalami kekuatan di dalam Injil itu sendiri. Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kekuatan itulah yang membuat kita bisa jalan dalam hari-hari. Apapun yang terjadi, ada Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya bagi saya dikasihi. Ada Yesus yang meredakan angin ribut. Yesus mulai mampu meredakan masalah yang ada di saya. Mungkin masalahnya nggak reda, tapi selama Yesus ada, Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam saya menghadapi banyak, bukan yang lain. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami lemah. Kami tahu bahwa kami terbatas. Kami tahu bahwa kami seringkali mengecewakan Tuhan. Fokus kami nggak sama Tuhan. Fokus kami sama angin yang ribut datang dalam kehidupan kami, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Bahkan seringkali kami malah ngomong sama Tuhan, meragukanmu. Tuhan nggak ada, Tuhan nggak dengar doa kami, Tuhan nggak sayang sama kami. Hari ini kami mau bertobat. Mohon ampun buat segala keraguan kami. Mohon ampun buat segala kebersalahan kami. Mohon ampun buat semua ketakutan kami. Menandakan bahwa kami nggak sepercaya itu sama Tuhan. Tapi kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang terus Kau curahkan bagi kami. Dalam segala ketidakpercayaan kami, Tuhan terus menunjukkan kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat itu. Dalam segala kegagalan kami, Tuhan terus menyediakan kasih-Nya bagi hidup, bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat itu.
pegang ini Tuhan, ini firman kami. Mengambil kekuatan buat kami. Kami nggak mau pegang yang lain. Kami nggak mau ngandelin yang lain. Kami nggak mau lebih percaya sama yang lain selain kepada Yesus. Satu-satunya Tuhan penyelamat dalam hidup kami, yang mengangkat kami dari lumpur dosa, yang membuat kami menjadi anak-anak Allah, dan memampukan kami melangkah dalam kehidupan hari-hari kami, karena Kristus lah yang mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, berarti ya, pengembala di tempat ini, ya terus Engkau menjadi kekuatan dan alasan gereja ini ada bertumbuh dalam nama. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Haleluya saudara. Seberapa banyak saudara yang terberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, kita mau beri tepuk tangan, kita mau beri sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya saudara. Kita mau masuk ke dalam persembahan kita. Saya undang kepada hamba Tuhan yang lain. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu Bapa yang berlimpah Tuhan. Terima kasih atas penyertaan firman-Mu Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa menjadi hal terbaik ya Bapa untuk pertumbuhan-Mu di gereja ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik daripada kami Bapa. Haleluya, amin. Baiklah, kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Mu. Saudara saya akan membuatkan berdiri. Bergelut dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PD Felix Kristianto. Kiranya terus Tuhan berkati dalam kesehatan, aktivitas pelayanan serta keluarga Bapak. Baiklah saudara, kita akan masuk ke dalam pengumuman kita. Kita akan mulai dari ibadah doa semalam suntuk yang akan diadakan setiap hari Jumat minggu pertama ya saudara. Untuk bulan April ini kita akan ibadah doa semalam suntuk akan diadakan di Jumat minggu kedua di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Untuk ibadah doa semalam suntuk akan diadakan dengan 2 sesi. Sesi pertama akan kita mulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 12 malam. Lalu dilanjutkan kembali dari jam 2 pagi sampai dengan jam 5 pagi. Kami mengundang saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah doa semalam suntuk kita di ibadah Gereja Betani Jemaat Immanuel. Baik saudara, dilanjutkan lagi dengan ibadah WBI yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu diadakan lagi ibadah ibadah IFA yang akan diadakan juga setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu saudara, kita akan kembali berkumpul di ibadah raya kita disertai dengan sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Untuk cek kesehatan, kita akan memulai kembali cek kesehatan kita di bulan April ya. Di bulan Mei kita akan kembali
Oke. Lanjut untuk saudara yang rindu melayani bisa untuk menghubungi Ibu Gembala kita dan juga Saudari Verlin. Baiklah saudara, itu saja untuk pengumuman pada siang hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Ya, sekali ada pengumuman tambahan untuk persembahan, kita akan memulainya dengan memakai QRIS. Jadi kita tidak akan lagi memakai persembahan diedarin, tapi nanti kita akan memberikan melalui QRIS yang akan tertempel di belakang kursi saudara. Mulai bulan April kita akan menjalankannya ya saudara. Baik, itu saja untuk pengumuman tambahannya. Kita akan tutup ibadah kita akan satu penyembahan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu baik dari pelayanannya, aktivitasnya, dari kesehatan serta keluarganya. Engkau berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Berkatilah apapun yang ada, itu semua untuk menyenangkan hati Engkau, dan pegang kami Tuhan agar terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada ini Tuhan dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarganya. Berkatilah Bapak Gembala beserta keluarganya, apapun yang beliau kehendaki Tuhan, aktivitasnya, kegiatan kesehatannya Engkau berkati ya Bapa, agar Engkau terus melindungi Bapak Gembala-Mu ini beserta keluarganya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk visi-misi gereja-Mu yang ada, berkatilah visi-misi gereja ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa negara-Mu Tuhan, berkatilah bangsa negara-Mu ini Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Berkatilah bangsa negara-Mu ini Tuhan supaya semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Berkatilah makanan dan minuman ini agar menjadi sehat bagi tubuh kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau. Mari saudara kita bangkit berdiri.
kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, aktivitas kita, kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.